Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah firman yang hidup. Pada saat ini dalam ibadah pelayanan kategorial, PKP, bahkan juga PKB, bahkan GP, kami bersama-sama ya Tuhan mau membaca dan mendengarkan firman. Oleh karena itu kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dengan benar dalam kehidupan perjalanan yang kami jalani. Bersabdalah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mengajak kita membuka dan membaca Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbanting kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Aleichem, Bapak, Ibu, Pak Oma, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, kesehatan, kecukupan, kesejahteraan hidup ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga kepada saya yang tentunya berasal dari berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada saat ini adalah saling menolong. Kalau kita melihat situasi pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, di situ berbagai aksi kebaikan, gerakan kebersamaan dilakukan oleh banyak orang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam media sosial pun juga diceritakan begitu banyak aksi kebaikan yang dilakukan oleh berbagai banyak orang. Dari pemerintahan yang ada kita bisa lihat, ya. Kemudian dari instansi-instansi yang ada swasta, belum lagi dari orang-orang yang biasa, dari selebritis, dan dari siapa saja. Ya. Mereka melakukan hal-hal kebaikan, tidak hanya memberikan donasi atau sembako, tapi juga mereka juga bisa menyediakan konsultasi kesehatan seperti para medis untuk bagi masyarakat yang tinggal di rumah supaya tetap menjaga kesehatan dengan baik. Belum lagi kita juga lihat dan mengetahui bersama, termasuk gereja kita GPB Immanuel Bung Karno Mataram, di mana pada hari Senin yang kemarin telah melakukan aksi peduli berbagi sembako kepada jemaat yang terdampak COVID-19 dan juga kepada masyarakat.
Ini juga dalam rangka bulan Pelkes. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang sungguh tepat kalau kita melihat kejadian peristiwa yang melanda dunia ini, bahkan juga secara khusus Indonesia yang ada. Itu sangat tepat kita bisa melihat dengan tepatnya firman Tuhan yang mengangkat judul saling menolong. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara tidak hanya membaca dalam ayat 13, 14, 15, 16, namun Bapak, Ibu nanti juga membaca di dalam ayat pertama, 2, dan ketiga dalam pasal 14. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana bahwa dalam ayat pertama, raja-raja timur termasuk Raja Elam, Kedorlaomer itu menaklukkan dan menguasai raja-raja selatan yang ada. Dan selama 12 tahun raja-raja selatan berada di dalam penaklukan raja-raja timur. Dan dalam tahun yang ke-13 raja-raja selatan bermufakat untuk memberontak, melepaskan diri dari kekuasaan raja-raja timur. Dan kita bisa lihat terjadi berbagai peperangan yang ada, dan di situ diceritakan bahwa raja-raja timur mengalami kekalahan, dan termasuk Sodom dan Gomora, raja-raja mereka mengalami kekalahan. Sehingga kita bisa lihat dalam kekalahan yang ada berdampak juga kepada Lot yang tentunya tinggal di Sodom dan Gomora yang ada. Lot ikut tertawan, bahkan hartanya juga dirampas, dibawa pergi oleh musuh-musuh mereka. Dalam ayat yang ke-13, 14, 15, dan ayat yang ke-16 kita melihat di sana bahwa salah satu tawanan berhasil melarikan diri, dan dia juga melaporkan hal ini kepada Bapak Abraham dengan mengatakan bahwa Lot telah menjadi tawanan dan harta bendanya dirampas oleh musuh. Abraham mendengar bahwa anak saudaranya yakni Lot ditawan, hatinya bergerak. Dia bertindak untuk mengambil satu sikap menolong Lot yang ada. Orang-orang yang lahir dan tinggal dan besar yang berjumlah 318 di rumahnya, yang sudah terlatih dalam medan peperangan, dia bawa serta untuk melakukan berhadapan dengan raja-raja timur, termasuk Raja Elam, Kedorlaomer yang ada. Dan dengan tuntunan, kasih dan penyertaan Tuhan, maka Abraham mengalami kemenangan, sehingga ia berhasil membawa pulang Lot dan juga harta bendanya kembali juga kepada Lot, termasuk juga kepada Raja Sodom dan juga kepada Raja Gomora yang ada. Intinya bahwa raja-raja selatan berhasil mengalahkan raja-raja timur, itu juga karena bantuan Tuhan lewat hambanya yakni Abraham bersama-sama dengan sekutunya, termasuk dengan orang-orang yang terlatih di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apa yang kita bisa lihat di sini dan kita bisa pelajari? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Abraham peduli dan mau menolong Lot bukan karena Lot adalah sudah bagian menjadi keluarganya, karena dia adalah anak saudaranya atau ponakannya sendiri. Tidak. Terkadang kalau kita melihat saat ini ada juga orang yang sekandung pun, ponakan, sepupu, kalau dia mengalami kesusahan, kalau dia mengalami kesulitan, ada juga yang tidak menolong. Ya. Jadi kita bisa melihat, bukan karena juga ada hubungan darah sehingga Abraham melakukan hal itu. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena tadi saya katakan, ada orang saja walaupun satu hubungan darah tidak dapat dan tidak peduli untuk melakukan kasih. Jadi kita bisa lihat apa yang menjadi alasan dan dasar dari Abraham. Alasannya karena ada kasih yang hidup di dalam dirinya. Kasih apa? Yaitu kasih agape. Kasih Allah yang tidak terbatas, yang sangat luas, yang sudah menyertai Abraham selama ini dan menikmati Abraham selama ini dalam kehidupan bersama dengan keluarga dan keturunannya yang ada. Kasih itulah yang membuat Abraham peduli dan memiliki rasa sayang kepada ponakannya, yakni Lot sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi dikatakan
Kalau saja kita lihat bersama, ya, ada orang walaupun hubungan mereka dekat dan dia tidak mengasihi, dia tidak menolong saudaranya yang ada, keluarga yang ada. Kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Karena memang dia tidak memiliki kasih Allah. Karena dia tidak hidup di dalam kasih Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar milikilah kasih Allah yang seperti yang dimiliki oleh Abraham, ya, sehingga dia mampu untuk menolong Lot, ponakannya sendiri. Dan bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaikan Abraham tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana dikatakan ketika dia berhasil mengalahkan Raja Timur, Kedorlaomer yang ada, hasil peperangannya itu dia persembahkan 1/10 kepada imam besar Melkisedek. Bahkan juga kebaikannya dilakukan ketika Raja Sodom Gomora memberikan hasil dari peperangan yang ada, harta kepada Abraham. Abraham menolak. Abraham katakan, berikanlah itu kepada tentaraku, kepada anak buahku yang ada, yang telah membantu untuk melakukan peperangan yang ada. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Abraham bukan kasih yang memperhitungkan untung dan ruginya. Kasih Abraham adalah kasih yang tulus, kasih yang bertanggung jawab, dan kasih yang jujur. Dia mau berbagi kasih untuk orang lain karena dia sudah mendapatkan cukup kasih dari Allah yang ada. Inilah yang juga kita belajar bersama, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu sebagai bapak di keluarga, ibu di keluarga, mari nyatakanlah rasa kasih dengan saling menolong dengan terhadap anak-anak. Demikian juga anak-anak kepada orang tua yang ada. Begitu juga kepada tetangga. Begitu juga kita sesama rekan pelayanan yang ada, kepada umat dan sebagainya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita melakukan hal itu. Hal yang kecil yang dapat kita lakukan bisa dengan memberikan senyuman, sapaan kepada mereka yang tentunya bersedih, yang terluka, yang mengalami kesulitan, sehingga mereka dikuatkan dan juga mampu menjalani kehidupan ini. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun berkat yang Bapak, Ibu dapatkan dan terima dari Tuhan, baik itu kemampuan bisa memberikan senyuman dan sapaan, materi, kemampuan juga untuk memberikan masukan-masukan positif yang baik, menghibur hati setiap orang, dan apapun juga berikanlah kepada mereka-mereka. Bukan hanya kepada mereka yang menjadi satu keluarga dengan kita saja. Bukan hanya kepada mereka yang kita kenal saja. Bukan hanya kepada mereka yang juga melakukan kebaikan, berbuat baik kepada kita. Tetapi juga kepada mereka yang juga pernah berselisih, yang tidak cocok, yang juga pernah memusuhi kita yang ada. Juga kepada mereka juga yang kita tidak kenal, yang tidak seagama, bahkan juga tidak sesuku, sebangsa dengan kita. Nyatakanlah saling menolong itu tanpa melihat siapa mereka, sebagaimana Allah yang juga menolong dan menyelamatkan kita semua yang ada. Jadi terapkanlah itu sudah mulai dari keluarga kita yang ada, dan rasakanlah kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing ketika rasa saling menolong itu kita tunjukkan. Selamat melayani, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari umat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengarkan yang mengajari kami, terutama kami sebagai orang percaya yang sudah banyak menerima berkat Tuhan, termasuk berkat keselamatan daripadamu Tuhan. Untuk kami tunjukkan berkat itu dengan saling menolong kepada saudara sesama kami Tuhan, terutama pada saat-saat ini mereka yang juga terkena dampak COVID-19 yang ada. Jangan biarkan kami acuh tak acuh, jangan biarkan kami berdiam diri ya Tuhan. Mampukan dan gerakkan hati kami Tuhan, supaya kami juga mau bertindak, mau melihat
mau menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Sehingga apa yang kami lakukan, mereka juga melihat Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Ia menolong dan menyelamatkan dan juga menyembuhkan mereka dari setiap kesulitan dan kesakitan yang mereka alami. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dalam pelayanan kategorial, pelayanan baik di Gerakan Pemuda, kaum perempuan, PKP, dan juga kaum Bapak PKB yang ada. Mampukan kami untuk menyatakan kasih saling menolong peduli yang pertama-tama kami lakukan di keluarga kami dulu masing-masing Tuhan. Kalau selama ini tidak kami lakukan Tuhan, kami cuek dan tidak peduli kepada anak kami, kepada orang tua kami, kepada saudara kami, dan kepada mereka yang terdekat dengan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini ketika kami mendengarkan firman, kami boleh belajar untuk kembali menyatakan kasih yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Tuhan, berkatilah gerejamu, GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Berkati para pelayan, berkati kami semua jemaatmu yang ada Tuhan. Berkatilah masyarakat kami, berkati juga GPIB tingkat sinodal, majelis sinode, berkati juga mupel-mupel yang ada Tuhan. Berkatilah gereja GPIB yang di kota-kota, di desa-desa, di mana dalam ini kami melaksanakan bulan Pelkas untuk menyatakan kasih Kristus, terutama bagi jemaat-jemaatmu yang juga jauh di pedalaman, yang sulit terjangkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya hidup senang dan enak di tempat yang nyaman, di kota-kota, tetapi kami tidak melihat saudara-saudara di jemaat Tuhan yang sebenarnya mengalami kesulitan di daerah pedalaman yang sangat sulit dijangkau. Tuhan, tolonglah kami semua agar supaya pelayanan ini nyata dapat diterima oleh seluruh umat-Mu dan sesama muka bumi ini, dan juga itu juga membantu kehidupan program kerja dan pemerintah yang ada Tuhan, di mana pemerintah bisa melihat bahwa kami sebagai warga negara yang ada dan juga warga umat Tuhan dan menunjukkan kebaikan dengan saling menolong terhadap mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Selamatkan Indonesia kami dan selamatkan dunia ini semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa kami, dengarkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Kristus Yesus Tuhan kita dan juga tuntunan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan mulai saat ini sampai selama-lamanya.